bahwa kita sudah nyampe ke taraf untuk kita akan mencoba membuat sequelnya. Karena ini terkait dengan bagaimana sebuah proses remake tuh bisa berjalan jauh gitu. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu ngobrol santai di podcast. Yeay! Oke. Dan by the way, saya nggak tahu ini boleh dibocorin atau enggak ya. Tapi mohon maaf Falcon. Tapi saya rasa saya perlu sampaikan bahwa kita sudah nyampe ke taraf untuk Miracle in Cell Number 7, dan ini khusus buat kamu loh. Bahwa udah seneng duluan, sorry. Bahwa kita akan mencoba membuat sequelnya. Wow, ini bocoran di sini ya? Iya, bocoran di sini. Jadi di luar cerita Koreanya? Iya. Oh iya? Iya, jadi kita membuat sequelnya mendahului dari yang di versi aslinya. Oh, dulu saya jadi ada tambahan bahan dalam kepala saya, Mas, nambahin waktu ya? Iya. Oke, jadi gimana Mas? Sudah di tahap mana dan perlu izin Korea dong? Harusnya izin Korea ya, tetap karena itu kan IP-nya mereka ya. Tapi saya kira pihak Falcon juga pasti udah menjalani prosedur itu gitu. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika izin sama Koreanya tidak ada, mereka membebaskan cerita itu dikembangkan di Indonesia atau mereka ikut in charge di situ juga? Kayaknya kamu harus tanya Falcon soal itu. Saya nggak tahu persis bagaimana apa yang sedang mereka lakukan. Jadi saya juga nggak bisa cerita banyak. Jadi ini anggap sebagai sebuah teaser aja gitu bahwa karena ini terkait dengan bagaimana sebuah proses remake tuh bisa berjalan jauh gitu. Karena toh kita merasa bahwa cerita dan karakternya toh relate ya dengan penonton Indonesia, dan kenapa enggak gitu, karena tokohnya juga dicintai, kisahnya juga menyentuh, dan bukan tidak mungkin bahwa akan ada kisah-kisah lanjutan yang pastinya membuat orang kepingin ngikut gitu terhadap tokoh karakternya. Jadi menurutku memang nggak ada salahnya, orang suka sinis kan terhadap sequel dan lain-lain itu buat cari untung doang. Tapi pada akhirnya kalau memang itu tokoh yang dicintai, tokoh yang disukai, dan kemudian kita pengen tahu what next after that gitu, ya nggak ada salahnya. Nah, aku tanya dari perspektif penulis, berarti itu gimana cara supaya membungkam netizen yang nyinyir bilang, nah ini cari untung doang. Gimana cara menjawab itu dari sisi penulis? Pertanggungjawabannya adalah kualitasnya bagus ya. Dan dalam arti ceritanya penggarapannya juga nggak turun dari yang sebelumnya gitu. Bahkan mungkin bisa jadi lebih meningkat lagi gitu. Artinya jadi konfliknya masih relate dan reasonable tadi. Iya. Kalau menurutku pertanggungjawabannya itu sih. Jadi orang ya nonton sequel pun ngerasa bahwa memang perlu dibuat sequel gitu. Yang gagal kan kalau orang ngapain dibuat sequel gitu. Apa tantangannya memindahkan misalkan kayak Miracle in Cell Number 7 itu kan bagaimana dari sana pindah ke sini, orangnya juga seingat saya karakter bapaknya berbeda, kerjaannya gitu. Itu gimana kesulitannya? Kerjaan penulis skenario tuh kerjaan teknikal gitu. Jadi kalaupun cuma memindahkan itu pun kerjaan. Oh iya, jadi netizen itu pun kerjaan yang nggak bisa itu mah gampang gitu. Nggak juga ya, tetap harus dikerjakan gitu, memindahkan makanya saya sering kalau saya ngerjain remake gitu, saya sering minta teman-teman penulis baru untuk coba kamu tulis ulang yang dari film, dipindahin ke skrip gitu. Itu ajang yang bagus buat dia berlatih sih. Jadi bagaimana adegan yang sudah digambarkan dia visualkan dalam mesin ketik gitu. Harus ada narasinya kan, bukan cuma dialognya doang. Harus dicocokkan dengan misalkan lingkungan sekitar kita atau gimana? Nggak usah. Jadi ini plek-plek dari film, coba lu pindahin aja ke skrip gitu. Jadi supaya dia bisa berlatih nulis narasinya gimana, pengadeganan berikutnya. Minimal dia tahu, cara nulis dialog tuh langsung praktek kan gitu lebih enak dan dibayar pula kan gitu. Jadi tapi proses itu hanya berhenti ya di situ. Karena tugasnya selanjutnya adalah bagaimana mengadaptasi ini menjadi. Nah, kalau buat saya, artinya gini, saya tidak mau membuat sebuah karya yang pada akhirnya membuat orang merasa bahwa itu sih tinggal pindahin aja gitu. Maksudnya itu pertanggungjawaban kreativitas saya gitu. Harus ada nuansa bahwa ya memang ini berasa jadi kayak film Indonesia gitu, bukan film Korea yang pindah ke menggunakan bahasa Indonesia.
Nah menurut saya itu konsekuensinya nggak cuma memindahkan sih mau nggak mau. Kita harus mempertimbangkan background karakter yang berbeda. Kita harus mempertimbangkan peristiwa yang berbeda. Untuk menciptakan peristiwa yang berbeda, kita butuh setting yang berbeda, sebab akibat yang berbeda gitu. Kayak The Miracle, kita tahu peristiwanya bahwa dia ditangkap untuk sebuah peristiwa. Gitu. Tapi peristiwanya amat sangat Korea banget gitu yang kalau dipindahin ke Indonesia nggak akan mungkin, penonton kita akan kritik gitu. Masa di Indonesia kayak gitu? Wah, menurut saya itu udah fatal. Itu yang Korea apa? Anak jatuh. Anak jatuh. Ya? Kalau di Koreanya misalkan dia jatuh karena es kan, jadi karena habis musim dingin, jadi jalanan masih banyak es beku, dia kepleset dia jatuh gitu. Ya itu nggak bisa terjadi di Indonesia untuk begitu aja terjadi. Betul. Gitu. Kita harus cari sebabnya gitu. Dan rasanya kayaknya bodoh ya kayaknya kalau di Indonesia dia jatuh kepleset terus gejeledak gitu. Maksudnya mungkin kalau di Korea, di negara itu sudah sering terjadi orang kecelakaan karena licin. Gitu misalnya. Terus action berikutnya adalah dia memberikan pertolongan pertama gitu. Di mana di Korea tuh secara kultur orang-orang disabilitas tuh memang harus punya life skill basic gitu yang diajarin, dan itu harus. Jadi kayak pertolongan pertama apa. Kalau di kita kan enggak. Betul. Gitu. Nggak ada sama sekali knowledge itu, nggak ada sama sekali pengetahuan itu. Jadi nggak mungkin bapak itu melakukan hal itu. Nah, konsekuensi dari itu aja harus memutar otak untuk membuat adegannya apa ya gitu. Misalnya kita adegannya ini, oke, untuk bikin adegan ini kan harus ada sebab, penyebab dan segalanya. Menurut saya itu yang membuat pada akhirnya sebenarnya, tapi lagi-lagi tergantung rajin nggaknya ya gitu. Kalau rajin ya pada akhirnya kita akan mengulik dan mencari elemen-elemen apa yang bisa membuat itu menjadi. Tapi challenge-nya adalah membuat film itu berasa bahwa itu film Indonesia, bukan film Korea yang dimainkan oleh orang Indonesia, bukan film Thailand yang dimainkan oleh orang Indonesia, tapi orang merasa bahwa ini adalah film Indonesia, gitu. Bahwa yang terinspirasi dari film, bukan film Indonesia lah gitu. Tapi semua ada motivasinya. Semua menjadi clear, semua orang bisa relate dan segala macam gitu. Dan ya itu pekerjaan yang penuh challenge sih kalau buat saya. Nah itu seberapa akhirnya berpengaruh pada cerita, pengubahan latar seperti itu? Berpengaruh besar banget gitu, karena ya karena itu akan membuat keseluruhan. Tapi sekali lagi, ketika udah berubah, kita tidak boleh mengkhianati film aslinya. Nah itu gimana? Maksudnya batasannya kan kalau orang awam mikirnya kayak tipis banget nggak sih gitu. Nah penulis di mana itu membatasinya? Feelnya nggak boleh dikhianati. Kalau aku nonton film itu, aku ngerasa feelnya itu misalnya aku nonton Miracle in Cell No. 7 versi Korea, dan aku ngerasa feelnya adalah yang aku dapat itu yang tidak boleh aku khianati. Feel itu harus ada. Feel keharuan, feel nangisnya, feel gremesnya, gregetnya, feel ngerasa kayak itu, menurutku itu tidak boleh dikhianati. Oke. Sama seperti adaptasi novel juga, tidak boleh mengkhianati karya asli, apa sensasi yang diberikan oleh karya aslinya. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung ngobrol santai di podcast. Yeay!